masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Dan disinilah mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti dan dengan masukan-masukan yang kita dapatkan, kita dapat teruskan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian secara khusus dan memberikan ruang seluas-luasnya, termasuk tentunya di sini ada political will, dan di dalamnya termasuk juga bagaimana policy anggaran yang lebih memungkinkan bagi kalangan atau stakeholder yang berkepentingan untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang difokuskan pada upaya pencegahan. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk kesehatan payudaranya. Jadi walaupun peraturan-peraturan sudah dibikin, selama tingkat kesadaran masyarakatnya tidak ada, tentu ini menjadi satu permasalahan juga. Jadi perlu menjadi perhatian juga bagaimana masyarakat memberikan perhatian yang luas kepada kesehatan payudara dan mengerjakannya. Bagaimana institusi kedokteran jelas? Ya seperti Harvard aja yang sekarang ini salah satu topnya dunia itu benar-benar memanfaatkan media sosial ya, di Instagramnya Harvard, dan kami pun di UI sekarang juga demikian. Kita harus bermain di sini, harus mengedukasi masyarakat di sini. Kalau enggak ya tadi apapun yang kita ingin sampaikan kalau tidak memanfaatkan bagaimana cara orang ngomong sekarang ya kita akan ketinggalan gitu loh. Makanya sekarang kami pun memanfaatkan ini secara optimal, baik itu Instagram, Twitter, YouTube ya, dan juga untuk ini, dan itu sama yang dikerjakan juga oleh universitas-universitas ternama di dunia ya. Dalam memilih terapi lokal, biasanya wanita muda itu akan lebih banyak memiliki masalah terkait dengan seksualitas, kesuburan, dan mungkin citra tubuh, sehingga sering pengambilan keputusannya akan lebih sulit, dan ini kadang-kadang memerlukan diskusi atau pembicaraan yang menyangkut banyak disiplin, termasuk dari segi kejiwaan. Jadi penting sekali dukungan psikososial yang multidisiplin untuk wanita muda dengan kanker payudara. Harapan kami kurang lebih sama dengan narasumber sebelumnya, tapi yang pertama itu yang paling penting adalah edukasi dan informasi tentang kanker payudara, dengan gaya-gaya yang cantik, yaitu sesuai dengan anak muda sekarang, sosial media, TikTok, dan sebagainya, dan juga teman-teman media, mohon bantuan untuk informasi. Nah, kemudian supaya kanker payudara ini sebenarnya sudah ada pelajarannya tentang kesehatan reproduksi, sudah ada, tetapi tentang kankernya itu belum ada. Tapi kami mohon supaya masuk ke dalam kurikulum pendidikan di biologi khususnya. Mental support itu penting banget gitu. Saya sebagai anak muda juga sampai sekarang pun walaupun udah mengerjakan campaign ini, saya sendiri juga takut mau ngecek untuk diri saya sendiri gitu loh. Jadi yang saya sadarin itu butuh tempatnya support yang nyaman, dan di satu sisi juga selain adanya sadari itu dijalankan terus, butuh juga dipastikan bahwa setelah itu kelanjutannya apa itu juga harus jelas gitu. Kemudian ya yang menarik sekali ya seperti yang tadi Tania bilang juga adalah bahwa ketika orang belum pernah terkena pasti merasa bahwa dirinya tuh kayak nggak mungkin terkena gitu. Tapi aku selalu menjadikan diriku contoh gitu, kayak seseorang yang rasanya anak usia 16 tahun yang kayaknya nggak punya background apa-apa, tapi ternyata bisa juga gitu. Jadi orang tidak harus terkena dulu, tapi bisa melihat dari kenyataan yang ada di aku gitu ya. Mereka bisa belajar dari aku apa yang pernah aku alami sehingga mereka bisa memiliki hidup yang lebih baik gitu. Semacam ini di saat ini di generasi Z, generasi milenial, sudah saatnya informasi-informasi semacam itu tidak lagi dalam koridor hal-hal yang tabu, tapi bisa disumbangsikan atau bisa dibuka dengan edukasinya edukasi yang benar-benar dilakukan secara profesional, artinya orang-orang yang memberikan edukasi itu orang-orang yang benar-benar sudah mendapatkan sertifikasi, sehingga ketika dia memaparkan ke anak didik itu tidak terjadi kesalahpahaman. Promosi atau
sosialisasi untuk dilaksanakannya deteksi dini, sehingga menjadi tahu, tapi dia berhadapan dengan satu psikologi yang sangat serius, bahwa orang takut untuk tahu bahwa dia ternyata memiliki kanker sekalipun di tingkat dini. Dan itu disembunyikan. Jadi ada masalah ketidaktahuan, tapi ada masalah ketakutan, dan ada masalah disembunyikan. Jadi knowledge, pengetahuan semata tidak cukup apabila tidak disertai dengan kemampuan psikologi untuk berhadapan dengan kenyataan yang terburuk justru ketika sangat dini sehingga dapat disembuhkan. Dan saya kira ini adalah urusan psikologi yang besar.